Perkenalkan, saya Peter Warbu. Kebetulan dipercayakan oleh Bapak Agus Sitejo sebagai selaku presidir kita untuk mengelola bisnis security. Ya, jadi ke depan semua bisnis security ini ada di bawah saya. Di tahun 2007 kita membentuk perusahaan outsourcing. Itu memang layanannya lebih ke arah manpower outsource ya. Tapi seiring dengan perkembangannya waktu, kita melihat ada prospek juga di security business. Makanya di tahun 2018 ini lalu kita bentuk perusahaan Permata Security. Kenapa baru dibentuk tahun 2018? Memang karena bisnis security ini sangat spesifik, tidak sama dengan outsourcing lainnya. Karena sebenarnya bisnis security ini adalah secara garis besarnya saja bahwa ini perpanjangan tangan dari kepolisian. Makanya kepolisian sangat-sangat intens dalam mengawasi ya. Jadi kita harus punya penunjukan dari kepolisian dalam bentuk disebut BUJP, yaitu Badan Usaha Jasa Pengamanan. Itu kepolisian yang terbitkan, dan untuk dapat itu harus dilakukan audit ya, harus dilakukan pelatihan di levelan manajerial. Makanya saya dengan 3 orang pemimpin perusahaan di sini juga punya sertifikasi satpam sebenarnya. Itu sebutannya gak ada utama saya, Pak Agus, dan pengelola bisnisnya. Pengelola bisnisnya Bapak Virgo ya. Kita dilatih dan dikasih pembekalan dari kepolisian langsung untuk mengerti bisnis ini seperti apa ya. Ya, itu sebabnya kenapa kita baru mulai di 2018. Selain penunjukan dari kepolisian yang melalui proses yang lumayan ketat ya, ada kunjungan, ada audit gitu. Juga kita harus masuk ke asosiasi. Asosiasinya disebut Abu Japi. Abu Japi ini Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan. Kita juga sudah tergabung di situ. Apakah stop sampai di situ? Enggak juga ternyata. Sebelum kita bisa deploy orang-orang kita sebagai tenaga security, itu ada surat izin operasional. Surat izin operasional itu yang diterbitkan oleh kepolisian, direkomendasikan oleh kepolisian, dan akan diterbitkan oleh, kalau saya nggak salah, BKPM ya. Itulah ceritanya Permata Security, kenapa muncul di tahun 2018. Mengenai layanan ya, saya merefer ke sebelumnya tadi bahwa bisnis security adalah bisnis yang dimiliki oleh kepolisian dan sebagai perpanjangan kepolisian untuk mengayomi, melindungi masyarakat, dan memberi rasa aman gitu ya. Bisnis di security, Badan Usaha Jasa Pengamanan itu dikunci di 6 jasa layanan. Jasa layanan salah satunya adalah, coba saya sebutkan, adalah pertama jasa konsultasi keamanan ya. Yang kedua jasa penerapan sistem dan peralatan keamanan. Yang ketiga adalah jasa kawal angkut uang dan barang berharga. Yang keempat itu jasa pelatihan dan pelatihan jasa keamanan. Itu di situ ada sertifikasi di situ. Sertifikasi dari 3 level, itu nanti saya jelaskan. Yang keempat itu adalah jasa satwa keamanan yang biasa kita kenal dengan K9 ya. Terus yang kelima penyedia jasa tenaga keamanan. Nah, itu ada 6 bidang yang yang sudah dikunci oleh kepolisian. Dan Permata Security sendiri, Permata Indonesia Security Service, itu mengambil satu bidang jasa layanan, yaitu jasa penyedia tenaga kerja ya. Ini juga untuk 6 layanan ini juga tidak serta-merta kita sebagai BUJP yang sudah ditunjuk itu dapat melakukan layanan ini, karena setiap layanan yang diberikan yang akan kita kelola nanti itu harus ada surat izin operasional masing-masing. Jadi misalnya kita mengambil satwa keamanan misalnya K9 itu harus diterbitkan lagi CEO yang berbeda dengan CEO
penyedia jasa tenaga keamanan. Sementara yang kita pegang adalah surat izin operasional untuk penyedia jasa keamanan. Kira-kira itu layanan kita ya, lebih ke arah penyedia jasa. Tapi tidak menutup kemungkinan di ke depan misalnya ada permintaan dan kebutuhan di misalnya di pasar, di klien kita yang meminta jasa pelatihan misalnya, bisa kita lakukan. Keunggulan utama ya, keunggulan utama yang kita berikan kepada klien adalah pertama adalah satu tadi itu rasa aman dulu ya, karena kita kalau klien pakai kita kan pasti tujuannya apa? Tujuannya kliennya mesti punya rasa aman dong. Nah itu yang kita sangat-sangat aware di situ. Jadi kita kelola secara profesional dan ada SOP yang kita jalankan dan semua komando pengamanan itu adanya di kita. Saya ambil contoh satu. Ada satu perusahaan yang baru kemarin saya temui, itu dia itu mempunyai keluhan security yang ada di perusahaannya itu ternyata banyak masalah, seperti misalnya tidak hadir, tidak ada di pos jaga, bahkan kedapatan mangkir gitu ya, padahal laporannya ada. Setelah kita analisa ternyata security yang ada di perusahaan tersebut itu direct command atau perintah langsung itu bukan dari BUJP, bukan dari perusahaan yang pengelola. Ternyata direct command-nya itu ada langsung dari klien. Jadi saya lihat ada kelemahan di situ. Security tidak bisa dikelola seperti tenaga kerja biasa, karena dia tuh punya garis komando langsung dengan kepolisian, karena dia berpanjang tangan kepolisian. Makanya kita sebagai BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan, itu melakukan SOP yang sesuai dengan prosedur kepolisian. Misalnya adanya sidak, adanya pelatihan bina jasmani, adanya bimbingan-bimbingan materi-materi coaching mengenai keamanan dan lain sebagainya, dan itu kita lakukan rutin. Itu yang pertama, kelebihan utama dari kita. Kita sangat menjaga SOP keamanan yang harus dijalankan di tempat kerja. Itu yang pertama. Yang kedua sudah barang tentu dari sisi layanan ke tenaga kerjanya. Ya, sisi layanan tenaga kerja misalnya apa? Kita ketepatan membayar gaji, kita tidak pernah terlambat. Satu. Yang kedua dari situ adalah BPJS. Ya, kita salah satu perusahaan terbaik di pembayaran BPJS ya. Beberapa kali kita mendapatkan penghargaan di situ. Dan BPJS ini misalnya kita kelola 100, tidak ada yang kita kurangi. Misalnya dari 100 orang hanya dibayarkan sebagian, yang sebagian menjadi pendapatan perusahaan, kita nggak pernah begitu. Kita lakukan 100 ya 100 kita lakukan. Terus yang terakhir, kita tidak ada pemotongan kepada tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerja dibayarkan misalnya UMP, 100% UMP kita berikan ke mereka, karena kita punya view atau misi juga adalah memanusiakan manusia lah. Poinnya seperti itu. Untuk coverage area dan segmentasi yang sudah kita layani ya, kalau dibilang kita sudah hampir rata di seluruh Indonesia ya, coverage areanya. Kita punya cabang-cabang di kota-kota besar, jadi kita sudah ada tenaga satpam hampir di semua wilayah Indonesia. Dan yang kedua mengenai segmentasi secara pasar apa aja, segmen apa aja yang sudah kita masuki, ada beberapa yang kita layani secara seperti misalnya perkantoran ya, terus ada pabrik-pabrik, terus juga ada mall juga kita kelola, dan misalnya ada juga perumahan-perumahan ya. Saya rasa yang kita masuk sudah hampir di semua lini segmen sudah kita garap ya. Jadi ya itu kira-kira. Nah, pertanyaan mengenai apa syaratnya untuk kerjasama dengan Permata Security, sebenarnya syaratnya ya nggak ribet-ribet amat sih. Mungkin untuk mengetahui lebih detail, saya akan berikan hotline service contact person yang bisa langsung dihubungi. Dia kalau dihubungi ke dia nanti
akan bisa mengcover seluruh Indonesia dan seluruh layanan yang sudah kita jalankan. Jadi detailnya karena sangat variatif sekali, sebaiknya bisa langsung kontak ke PIC kita nanti. Baik, sebagai penutup terakhir, saya ingin sampaikan jangan ada keraguan lah apabila Bapak atau Ibu ingin mencoba layanan kami atau membutuhkan jasa layanan security. Jangan ada keraguan dengan kita, silakan hubungin hotline service yang kita berikan, dan saya yakin nanti ke depan jasa yang kita berikan kira-kira dapat memuaskan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.